Tak apa, siapkan ya. Kalau Pak Yul dah hadir, dia bisa. Hah? Dia mau ngalahkan si Ahmad tuh. Yang sampai Pak Yul pakai kopiah aneh. Ha? Langsung ya. Situ. Sini ya. Apa bang? Kasihlah bapak nih. Itu yang penting itu. Oh, Pak Samsul, pantas serius tadi kan? Tanah, pembina ambil. Hormat. Tegak, gerak. Sport, pagi siap dilaksanakan. Siap laksanakan. Untuk amanat. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu SN Agama yang berbahagia, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Kasubag TU, Bapak Kasih penyelenggara, Bapak pengawas, Ketua IPARI dan seluruh penghulu ASN, P3K dan honor di lingkungan kantor dan negara bagian. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk bersama-sama hadir di penghujung bulan April, tepatnya hari ini tanggal 21 April dari Kartini. Tapi kita tidak melihat ibu-ibu Kartini ini pakai baju kebaya biasanya, pakai kebaya biasanya. Biasa ucapan selamat hari Kartini lahir kepada Ibu Kartini, Pak Kartono mungkin menyusul. Pak Kartono di Kanwil. Kemudian juga kita sudah di akhir Syawal, tepatnya pada tanggal 22 Syawal 1440 Hijriah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita selama di bulan Syawal senantiasa mendapat berkahan ya melalui silaturahim. Dan hari ini insya Allah masih berlanjut ini di rumah Pak Amin yang tadinya setengah 11 dimundurkan menjadi jam 12. Tapi kalau yang dari sini mau ancang-ancang setengah 11 turun udah boleh kita pahami, mungkin bangsi dengan waktu macetnya. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan apel pagi ini ada beberapa hal poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Bapak Menteri Agama kita sudah mendapatkan predikat dari LSI kemarin beberapa waktu yang lalu dengan predikat dalam 100 hari kerja Kabinet Presiden Prabowo, yaitu mendapatkan ranking nilai 92,9, artinya mendapat urutan tertinggi dalam survei penilaian oleh LSI. Nah tentunya secara institusional kita yang berada di bawah Kementerian Agama merasa bangga. Namun jangan kita lengah dan lupa bahwa apa yang menjadi apresiasi oleh LSI pada Bapak Menteri kita lupa di bawah. Nah oleh karena itu saya ingin menegaskan pada kita semua bahwa menjadi ASN itu bukan hanya soal mengerjakan tugas-tugas rutin administratif, tetapi juga yang paling penting adalah senantiasa menjaga integritas
dalam setiap tindakan. Jadi etika itu adalah fondasi awal untuk membentuk karakter seorang PNS. Nah, kemudian yang paling penting dari seorang PNS itu harus senantiasa menjaga egaliter, prinsip egaliter. Nah, prinsip egaliter ini harus terus kita tanamkan karena ini menyangkut dengan pelayanan. Artinya kita sebagai pelayan tidak memberikan diskriminasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika seorang masyarakat datang di sini, misalkan dengan berpakaian lusuh, cuma mungkin terus sepeda, maka seorang ASN yang ideal tidak membedakan ketika ada seorang pejabat yang datang dengan berpakaian lengkap dasi, mobil dinas, tanpa memandang status sosial, latar belakang pendidikan maupun penampilan seseorang. Nah, disinilah perlunya kita untuk melihat kesamaan warga dalam memberikan pelayanan. Nah, biasanya ketika seseorang datang ke bank misalkan, seorang tukang camping, mungkin pegawai bank tidak yakin bahwa itu adalah seorang yang ingin menabung ketika dihadapkan dengan seorang yang penampilannya sangat luar biasa. Nah, disinilah perlu kita melihat seseorang bukan hanya dari fisik atau penampilan, tapi juga kita melihat dari hati. Nah, ini perlu kita untuk menjaga sikap kita sebagai seorang PNS. Kita bisa melihat ketika berada di sebuah bank misalkan, begitu enaknya pelayanan. Seorang satpam ketika kita baru masuk udah menanyakan apa keperluan Bapak. Nah, di sini saya masih melihat kadang-kadang saya yang pas kebetulan di luar ada orang celingak-celinguk mau bertanya kemana. Sebelum mereka bertanya, saya nanya, Pak, ada perlu apa? Nah, ini tentu menjadi pertanyaan kita sekarang ini, bahwa kemandirian kita sebagai PNS untuk memberikan pelayanan ini sepertinya masih ada terganjal. Nah, mungkin ini yang perlu kita perbaiki ke depannya. Nah, kemudian yang paling penting dalam hal pelayanan, kadang-kadang kita sering mempergunakan bahasa-bahasa yang kemungkinan masyarakat kita kan heterogen, Bapak Ibu sekalian. Ada yang tidak bisa berbahasa Indonesia mungkin ada dengan bahasa-bahasa yang logatnya yang tidak biasa kita dengar, kita bahasakan dengan bahasa-bahasa Indonesia. Nah, itu mungkin justru akan menghambat proses pelayanan. Nah, kenapa kita di sini yang lengkap dengan heterogenitas kita, lengkap dengan suku kita, mulai dari suku Jawa ada, Dayak ada, Madura ada kan, Sambas ada, Bali pun ada di sini, Bali, ya kan, nah, Pak Ketut gitu nih kan, Pak Subak Tebu, ini orang Bali beliau nih, Bugis ada. Jadi ketika misalkan masyarakat ingin meminta pelayanan dengan bahasa apa, silakan, itu kita berguna, inilah kebudayaan kita yang harus kita kembangkan. Jadi ketika Bapak Ibu menjadi petugas haji misalkan, saya contohkan, itu banyak sekali masyarakat kita yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Akhirnya apa? Nah, untuk memudahkan itu, akhirnya dicarilah petugas-petugas yang bisa berbahasa Madura, bisa bahasa Jawa, bisa berbahasa Bugis dan seterusnya. Nah, begitu juga dalam pelayanan kita. Jadi tidak menutup kemungkinan ada beberapa masyarakat kita yang memang membutuhkan bahasa komunikasi yang kira-kira mudah dimengerti. Jadi biar bagaimanapun panjang lebarnya kita menjelaskan dengan bahasa Indonesia yang sangat menjelimet, mungkin tidak akan pernah nyambung ketika kita memberikan penjelasan kepada orang yang memang tidak paham dengan bahasa. Ini mungkin perlu kita pelajari ke depannya untuk meningkatkan pelayanan. Karena sangat ironi ketika Bapak Menteri mendapatkan penilaian, sementara pelayanan kita di daerah Kementerian Agama itu sangat buruk. Nah, ini tentu harus kita jaga. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang kedua, sebagaimana kita ketahui bersama juga bahwa insya Allah besok itu adalah hari Selasa tanggal 22 April merupakan Hari Bumi Sedunia. Itu diperingati yang ke-55. Tema ini, peringatan ini sangat penting untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa kita patut dan wajib memelihara planet kita, sekaligus untuk
menjaga kelestarian ekosistem di darat dan di laut. Nah ini kenapa? Kenapa ini diingatkan oleh para penduduk dunia? Karena bumi sudah memberikan kita kehidupan. Oleh karena itu mari kita mencintai. Karena ada pernyataan firman Allah ya dalam Al-Quran ya, mungkin dalam Matius, Lukas juga ada ya Pak Yakub ya. Di dalam Al-Quran itu disebutkan Zahral fasadu bil barri wal bahri bima kasabat dinas yuzikahu ba'dalazi amilul Allah yarji'un. Jadi telah tampak kerusakan di darat dan laut akibat dari perbuatan tangan manusia. Nah inilah mungkin karena masyarakat kita sekarang ini dituntut untuk menanam sejuta pohon besok. Jadi silakan mungkin yang berkeinginan menanam di pekarangan atau kayak Pak Safi punya kebun, silakan. Kita mendapat bantuan 10.000. Ngambilnya di Bapedas ya Pak Saudara. Ngambil di Bapedas, Badan Pemeliharaan Daerah Alam dan Sungai. Saya pun tidak tahu itu kantornya di mana. Hanya Pak Subak nanti. Nah khusus Bapak Ibu yang besok menanam di pekarangan, pekarangan pribadi atau lingkungan, silakan diunggah, difoto, divideokan, kemudian diunggah di IG, kemudian tag akun Bimas Islam. Nah insya Allah tanggal 25 April itu ada pengumuman, insya Allah kalau Bapak Ibu beruntung akan mendapatkan souvenir dari Bimas Islam Pusat. Nah ini Bimas Islam, termasuk kalau salah Terazi Zakat Wakaf Anjul ya, itu juga ada. Nah, silakan besok menanam pohon, diunggah di IG, kemudian di tag akun Bimas Islam. Insya Allah tanggal 25 April ada pengumuman 20 orang menang yang mendapatkan hadiah souvenir dari Bimas Islam. Kalau tidak dapat, insya Allah dari Bimas Islam Kota akan memberikan apresiasi, yaitu mengawinkan bagi orang yang belum kawin ya kan. Yang belum kawin ya, yang udah kawin, yang belum kawin nanti dikawinkan. Senyum cuy, Udin. Nah ini yang kedua, mungkin Bapak Ibu. Yang ketiga, insya Allah juga Bimas Islam Udin Pugur Masino akan melaksanakan penilaian penyuluh award ya. Penyuluh award ini khusus diikuti penyuluh kami Islam aja ya Pak Haji. Mungkin kedepannya kita berharap ada juga diikuti oleh agama-agama lain. Ini semata-mata untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada para penyuluh kita se-Indonesia atas kinerjanya. Jadi memberikan motivasi kinerja sejauh mana mereka dapat membantu masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi umat, dalam penyelesaian advokasi hukum, kemudian peningkatan moderasi beragama dan lain sebagainya. Ini insya Allah ini tim sekarang sedang bekerja. Jadi mohon doanya semua kepada seluruh pegawai Kemenak, mudah-mudahan tahun ini Kemenak Kota dapat mengirimkan sampai ke tingkat pusat. Seperti dulu kita pernah mengirim Pak Ustadz Azman, Bu Nurbeti, Beti Nur ya ke pusat untuk mengikuti ajang kompetisi ini. Kemudian ada informasi juga tambahan dari Pak Kasubag, insya Allah jam 2 siang nanti ada Memorandum of Understanding antara Kemenak dengan BNN yang ini terkait dengan keinginan BNN untuk memberikan penyuluhan ya terkait dengan narkotika kepada para pelajar, terutama madrasah-madrasah, kemudian pesantren dan catim-catim. Nah ini beliau ingin ikut membersamai ketika ada bimbingan perkawinan khususnya di KUA. Mungkin kalau di madrasah mungkin ada mekanisme tertentu yang ingin disampaikan BNN melalui sosialisasi tentang narkoba ini. Kemudian juga yang terakhir ya Pak Kasubag, besok siang juga ya ada kerjasama sosialisasi Badan Wakaf Indonesia ya tentang sosialisasi tanah wakaf di Muhammadah yang berlangsung di stasiun apa? Di Aula Sultan Syarif Abdurrahman SSA ya di Aula Wali Kota. Mungkin saya rasa hanya ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran semua. Mudah-mudahan
Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita kesehatan semua, dapat beraktivitas dan memberikan kemudahan kita dalam bekerja. Amin ya rabbal alamin. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Siap, gerak. Sebelum kita memulai aktivitas, mari kita berdoa mulai. Lapor, biar pagi telah selesai laksanakan. Pak, Siap, komandan. Pada pembina apa? Hormat, gerak. Tegak, gerak. Tanpa penghormatan, bubar jalan. Ini kan lagi mau ke PMN.